Pak Menteri, saya mau beralih sedikit topiknya. Ini Pak Menteri ini kan sebelum menjadi Menteri Agama sudah sering sekali bicara soal isu toleransi, menyebutkan bahwa toleransi itu tidak boleh hanya di bibir saja begitu, tapi juga soal tindakan. Kemudian juga Pak Menteri sering sekali bertemu dengan tokoh-tokoh agama lain, sebut saja Paus Fransiskus begitu. Saya mau bertanya sebenarnya Pak, bagaimana sebenarnya Pak Menteri berlatih untuk menerima perbedaan itu? Karena tadi Pak Menteri sampaikan Kementerian Agama ini ngurus ini sekarang banyak loh, tidak hanya dimiliki oleh umat Islam saja, tapi juga seluruh umat beragama di Indonesia begitu Pak. Iya, konstitusi kita kan mengatakan bahwa Menteri Agama itu bukan Menteri Agama Islam, tapi Menteri untuk semua agama yang mendapatkan pengakuan di Indonesia, ya kan. Menteri agamanya agama Islam, ya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi kita harus berlaku adil. Dan kita tidak pernah bermasalah kalau mengedepankan keadilan. Ya, justru persoalan itu muncul kalau tidak berlaku adil, ya kan. Nah, karena itu saya mohon betul apa yang kita diskusikan ini adalah betul-betul concern kita bersama. Semakin kita akrab satu sama lain tokoh lintas agama, maka semakin kuat bangsa Indonesia ini. Akhirnya kan walaupun kita bukan negara Islam, tetapi tidak ada ajaran Islam yang tidak bisa diterapkan di bumi Indonesia ini. Walaupun teman-teman kita menganggap hal yang sama juga, ini bukan negara Katolik, tapi tidak ada ajaran Katolik yang tidak bisa diterapkan di Indonesia. Jadi bisa kita menjadi orang Indonesia 100%, tapi orang Islam 100% juga. Ya, bisa menjadi orang Katolik 100%, tapi bisa menjadi orang Indonesia juga 100%. Demikian pula yang seterusnya kan. Jadi jangan mempertentangkan antara kebangsaan dan keagamaan. Ya kan kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Indahnya Indonesia karena kemampuan untuk mengedit perbedaan itu menjadi satu kesatuan. Tidak indah sebuah lukisan sekalipun bingkainya emas kalau yang dibingkai itu hanya satu warna. Indahnya sebuah lukisan kalau ada warna-warna kontras. Nah, Indonesia mampu merawat lukisan Tuhan. Indonesia ini adalah lukisan paling indahnya Tuhan di muka bumi ini. Tidak boleh ada yang mengacak-acak lukisan ini. Jadi saya ingatkan bahwa moderasi beragama, toleransi itu bukan menyamakan sesuatu yang berbeda. Bukan juga untuk membedakan sesuatu yang sama. Tapi Indonesia itu menganut pola toleransi, biarkan yang berbeda itu berbeda, biarkan yang sama itu sama, tetapi di atas perbedaan itu kita tetap kompak. Ya. Jadi kalau kita mau memaksakan sesuatu yang berbeda menjadi sama, itu cenderungnya liberal. Atau sebaliknya, kita akan memaksakan sesuatu itu berbeda padahal sesungguhnya sama, itu cenderungnya radikal. Moderasi beragama ialah biarkan yang berbeda itu berbeda, yang sama itu sama. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi mari kita sebagai sesama warga negara Indonesia saling merangkul satu sama lain. Perbedaan tidak boleh menjadi beban buat kita semuanya. Perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Nah, jadi seperti Istiqlal ada jembatan toleransinya kan. Itu satu-satunya di dunia itu. Betul. Nah, di tunnel Pak Paus datang, ya, dia arif betul. Saya membayangkan ketika saya mencium bapak saya almarhum, karena mirip botaknya juga kan. Dan saya ingat bapak saya juga itu kan guru sekolah di masa krisis. Satu orang mengajar 6 kelas, ratusan murid, sampai bapak saya itu sakit paru-paru ya, karena harus mengajar. Yang lainnya nggak ada yang tahan karena kan perang antara DITI gerila di kampung halaman saya itu. Nah, jadi Paus juga mengorbankan dirinya segala macam demi umat ya. Satu pengorbanannya Paus ya, dia laki-laki sejati tapi merelakan dirinya tidak kawin. Itu kan juga satu pengorbanan demi agama, ya kan? Bagi saya pribadi itu susah tuh. Ya, tidak ketemu istri 1 minggu saja susah kan. Sudah kangen gitu ya Pak? Jadi bagi saya melihat itu, saya cium ya. Dia cium tangan saya berkali-kali. Itu menjadi the photo of the year. Saya kemana, itu foto yang paling indah tahun 2025 adalah pertemuan antara Paus dengan Imam Besar. Betul. Dan saya kemarin juga diundang dalam pertemuan jubilinya 25 tahunan di Vatikan. Diberi kesempatan, saya nggak tahu kenapa pihak Vatikan memilih saya untuk
mendampingi paus di dalam satu arena yang sangat penting itu berduaan. Padahal kepala negara yang lain ada, tokoh-tokoh agama lain yang ada. Kemudian naik di panggung bersama untuk menyalakan lilin perdamaian dunia kan. Ya, sangat akrab. Nah, jadi saya pikir tidak ada yang salah kalau tokoh-tokoh agama itu akrab satu sama lain. Malah justru itu yang kita harapkan kan. Yang salah itu kalau kita menggabungkan satu agama dengan agama lain, itu sinkretisme itu nggak boleh. Tapi Pak Menteri, kalau kita bicara tadi yang Pak Menteri sampaikan bahwa bagaimana untuk tidak menyamakan perbedaan, tapi juga tidak membedakan yang sudah sama begitu. Cara berlatih sehari-harinya seperti apa ya Pak? Karena mungkin di pikiran atau di hati, oke, ini kurang lebih seperti ini, tapi untuk melatih menerima perbedaan itu seperti apa sih Pak Menteri? Iya, mungkin karena saya dari pondok pesantren ya. Pesantren itu kan kita diajarkan kearifan. Kita diajari bahwa orang yang suka menyalahkan orang lain itu menandakan diri orang itu masih harus belajar. Ya kan? Tapi kalau orang yang sudah mau menyalahkan dirinya sendiri sudah sedang belajar. Tapi nanti kalau sudah tahapnya tidak asik selalu menyalahkan orang lain, tidak juga selalu menyalahkan diri sendiri, tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada. Nah, itu sudah arif, sudah selesai belajarnya kan. Saya pingin orang yang menjadi selesai belajarnya dengan cara bahwa kita ingin persoalan itu hilang, habis, tanpa menimbulkan persoalan baru. Nah, inilah yang kita sebutkan kearifan. Semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Orang yang arif itu tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih. Tapi itu tadi, diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada. Kalau menepuk dada, aku begini, aku begitu, itu juga belum arif. Ya, tidak perlu kita populer di bumi. Tuhan menyiapkan popularitas lain di langit. Ya kan? Apa artinya kita selebriti di bumi? Gak ada yang dikenal di langit. Ya. Biarkanlah kebaikan itu diakui oleh orang lain. Kita diam-diam aja. Bagi kita, kebahagiaan itu pada saat orang itu bahagia. Bukan kebahagiaan itu dirasakan pada saat orang memuji kita kan. Kita nggak perlu dipuji. Ya. Tapi karya kita dimanfaatkan orang lain sebisa mungkin, itu kan ada hadisnya tuh. Khairun nasi anfa'ul linnas. Orang yang terbaik itu adalah orang yang bisa menebarkan energi positif kepada banyak orang ya kan. Jangan sebaliknya menyedot energi orang. Ya kan? Oke. Pertanyaan terakhir saya Pak Menteri, ini adalah soal Ramadan, keagamaan. Ini seringkali mungkin tidak hanya umat muslim, tapi umat beragama di Indonesia itu seringkali terjebak dengan ritualisme. Bahwa misalnya Ramadan itu dirayakan hanya sebagai rutinitas begitu setiap tahunnya. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Terakhir Pak Menteri. Iya, Ramadan itu sebetulnya adalah tradisi rutinitas umat Islam ya kan. Dan jangan sampai nanti kita asyik memperingati ritme-ritme Ramadannya, tetapi substansinya hilang. Misalnya beli nastar, jangan nggak lupa begitu ya Pak Menteri, tapi berdoanya kurang. Nah itu substansinya Ramadan ini apa? Jadi kita selama mengikuti training spiritual 1 bulan penuh, kita nggak boleh membicarakan aib orang lain, kita nggak boleh bohong, kita nggak boleh menandatangani fiktif, selamatkan anggota badan dari berbagai dosa. Itu lakukan sampai di luar Ramadan pun juga. Itu proses pembelajaran melalui Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah madrasah paling unggul untuk menciptakan kepribadian warga bangsa yang baik, ya kan. Coba kita lihat, semua orang merasa bangga dan beruntung dengan Ramadan. Coba kita lihat, perputaran ekonomi itu paling bagus situasi perekonomian itu pada bulan suci Ramadan. Betul. Kenapa? Aktivitas masyarakat itu untuk mencari uang dan membelanjakan uang. Dan itu kan artinya perputaran ekonomi ya kan. Itu tidak ada bulan yang bisa menyaingi bulan suci Ramadan. Jadi bagi kita Ramadan itu rahmat buat semua agama dan semua warga dan semua etnik. Coba bayangkan kemarin ini kan, dalam situasi hiruk pikuk dunia, ya perekonomian bangsa kita juga tidak terpuruk sangat jauh ke bawah kan. Kenapa? Karena ditopang oleh Ramadan. Jadi situasi regional itu sepertinya sangat timely, Indonesia sedang baik-baiknya, ya. Sehingga kita tidak terlalu terdampak ya kan. Coba kita lihat pemandangan negara gagal yang bermunculan pada masa era perang kemarin. Itu Indonesia dampaknya juga ada, tapi tidak separah dengan yang dialami oleh negara lain. Jadi ini yang paling pertama kita harus syukuri. Di tempat yang lain ada yang listriknya nggak bisa nyala di siang hari,
ya subsidi kepada anak-anak sekolah nggak ada. Kita malah justru sebaliknya, masih ada EBG, pemberian makanan gratis, tidak berubah dengan adanya situasi internasional seperti itu. Masih tetap jalan juga sekolah rakyat, masih ada pemeriksaan kesehatan gratis. Banyak sekali yang gratis. Ya, termasuk juga BNPB memberikan bangunan-bangunan darurat kepada warga yang terdampak gempa kemarin. Jadi negara kita ini ajaib ini. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mensyukuri keutamaan yang Tuhan berikan kepada Indonesia, jangan Tuhan nanti marah itu. Kita kan diminta bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kalau kalian bersyukur kami akan tambahkan. Tapi kalau Anda nggak mensyukuri, nggak mau mensyukuri karunia Tuhan, ingat loh, azabku akan sangat pedih. Jadi mari Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun juga berada, syukurilah apa yang Allah berikan. Bukan berarti kita puas ya kan. Syukur itu artinya ungkapan rasa syukur kepada Allah. Ada orang lebih parah dari aku, dan kita masih bisa bertahan seperti apa adanya sekarang. Itu syukur tuh. Nah kalau kita syukur, itu implementasinya nanti ke depan rezeki kita akan semakin berkembang. Kenapa? Nggak ada beban. Syukur itu menghilangkan keterbebanan ya. Nah kalau kita terbebani macam-macam, itu bukan bersyukur. Syukur itu pemerdekaan diri untuk berkreasi, keluar dari kemelut, keluar dari konflik, keluar dari krisis. Itu syukur. Nah, bangsa Indonesia sudah berpengalaman mengalami krisis. Apakah krisis karena alam gempa? Apakah krisis pernah dijajah bertahun, berabad-abad bahkan? Apakah krisis karena pernah mengalami konflik-konflik? Pengalaman sejarahnya Indonesia sangat kaya. Maka itu wajar kalau Indonesia itu agak sedikit lebih matang ya. Bahwa merespon situasi Indonesia itu lebih hebat ya. Dan itu bukan kata saya, tapi pengakuan dunia internasional. Belajarlah demokrasi, belajarlah pluralitas, belajarlah toleransi, belajarlah kesetaraan gender di Indonesia. Baik, jangan lupa bersyukur di bulan Ramadan ini, termasuk mensyukuri apapun nikmat yang bangsa kita telah berikan, begitu ya Pak. Terima kasih Pak Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Pak Nasaruddin Umar, waktu untuk CNN Indonesia. Dan demikian dialog saya bersama dengan Nasaruddin Umar, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan sampai jumpa di episode Insight Politics berikutnya. Selamat malam.